Allah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini dalam bingkai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang memulai harinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa masih membimbing kita untuk taat, untuk senantiasa mengerjakan ibadah, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa awali harimu dengan meminta 3 perkara kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa yang senantiasa dibaca setelah selesai mengerjakan sembahyang salat subuh, dengan meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi Rasulullah SAW meminta yang pertama adalah ilman nafi'an. Di awal atau di pagi hari Rasulullah meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bukan harta dulu yang diminta, tetapi yang diminta adalah ilmu dulu. Apa bedanya harta dengan ilmu? Dikatakan bahwa fa innal ilma yahfazuka wa innal mala anta tahfazuhu. Kalau ilmu itu akan menjagamu, ilmu itu akan menjaga kita, Pak. Sementara harta itu kita yang akan mati-matian menjaga dia. Orang yang semakin banyak hartanya maka pagar rumahnya semakin besar, semakin tinggi. Jangan kalau melihat ada rumah kok pagarnya besar dan tinggi, berarti itu hartanya banyak ya. Kalau Anda melihat ada rumah tanpa pagar, berarti tawakalnya besar itu, Pak. Tawakalnya besar. Ada di sini rumahnya tidak ada pagarnya? Masya Allah. Jadi bisa jadi karena tidak punya harta, atau yang kedua tawakalnya gede banget gitu ya. Tawakalnya gede banget. Jadi biasanya pagar itu menentukan menunjukkan tingkat ketawakalan seseorang. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau harta itu kita menjaganya. Bahkan kadang-kadang tidak bisa tidur gara-gara menjaga harta. Tapi kalau ilmu itu akan menjaga kita. Jadi semakin banyak ilmu sebenarnya semakin tenang, karena kita semakin dijaga oleh ilmu. Dan yang kedua, bedanya lagi antara ilmu dengan harta itu, kalau harta itu sudah ada jatahnya. Jadi kalau jenengan ini pun cara rezeki ini pun wonten jatahe piyambak. Paribasane rasah nyambut gawe ngono, rezeki niku bisa datang kok. Contohnya tahu enggak? Ini contohnya. Niki contoh nih. Alhamdulillah. Kita Masya Allah. Kalau rezeki itu enggak usah, kadang-kadang kita enggak usah nyambut gawe ya datang. Tapi kalau ilmu Bapak Ibu, ilmu itu dikatakan kalau kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu hanya akan memberikan separuh dari dirinya kepada kita. Jadi ada mati-matian pertentangan golek ilmu nggih. Paribasane niki mangke ngaos mboten kedep jenengan, mboten ambekan. Itu nanti ilmu akan memberikan separuh saja, hanya separuh dari dirinya. Nah, sementara kalau harta kan biasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau menuntut ilmu tidak berlaku itu, Pak. Tidak berlaku usaha tidak. Kadang-kadang ada orang menuntut ilmu berhari-hari, bertahun-tahun, tapi apa nggak ngono, aing gimana? Karena memang sekali lagi
ilmu belum dijatah untuk kita, oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga, sebagaimana kita juga berusaha sekuat tenaga mencari harta. Ada orang capek, pilek, ngeluh, itu masih semangat berangkat mencari harta, kadang-kadang germis saja, tidak semangat berangkat menuntut ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah heran, saya itu heran kepada manusia, lek urusan bondo sregep tapi lek urusan ilmu malas. Okay. Baik, itu yang pertama. Yang pertama diminta adalah ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan ketenangan hati dan kebahagiaan. Semakin seorang berilmu, semakin tenang hatinya, semakin bahagia, semakin tenang, itu berarti ilmunya manfaat. Yang kedua, ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, ini namanya ilmu yang manfaat. Dan yang paling tujuannya adalah ilmu itu bisa membawa seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang berilmu tapi malah terjerumus ke dalam jurang api neraka. Nah, yang paling penting itu apapun ilmunya, ilmu agama atau ilmu umum, ilmu dunia, itu yang penting bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang paling penting dari tiga-tiga itu, amalan mutakobbalan. Nyuwun amale ditampa dening Allah. Yang kasihan itu orang yang sudah jungkir balik beramal tapi amale mboten dipun tampi dening Allah. Jan rugi banget niku. Jadi, napa bedanya wong sing orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu, Bapak Ibu? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sama napa mboten? Oh, tidak. Orang yang berilmu itu dia ngerti, Pak. Makanya kalau Anda melihat ada orang yang berilmu, ibadahnya itu kelihatannya santai, sedikit, tapi luar biasa karena dia ngerti ilmunya, Pak. Dia ngerti ilmunya kalau sholat subuh itu 2 rakaat saja. Loro mian. Sementara orang yang tidak berilmu bisa jadi dia sholat subuh itu bisa 6 rakaat, 8 rakaat, Pak. Kenapa? Wong subuh-subuh kok tenaga sik full. Cara baterai ngono sik bar dicepot 100%, Pak. Mosok mek sholat 2 rakaat. Nah, ada orang yang sepanjang hari sholat saja, sepanjang malam sholat saja, karena nggak ngerti ilmu nih kakian lek ibadah, sementara ibadahnya itu tidak dituntunkan. Hati-hati. Ada orang yang mencapek-capekkan dirinya untuk satu ritual, sementara ritual itu tidak dituntun karena tidak ngerti ilmu nih, Pak. Orang yang ngerti ilmu nih tenang, santai. Loh, sampean kok koyok rata ibadah loh. Kan wis enek tuntunane. Iki lho ngene, begini begitu. Selesai. Makanya orang yang berilmu itu amalannya biasanya tidak memberatkan dirinya dan itulah yang diterima oleh Allah. Syarat diterimanya amal itu kan ada 2, Pak. Satu ikhlas, yang kedua berilmu. Bener, ya. Bener. Jadi loro-loro niki lek mboten terpenuhi, ndak diterima amal kita. Kita punya ilmunya, kita punya ngerti tata caranya, tapi gak ikhlas, ya ora ditampa. Atau ikhlas lillahi ta'ala, tapi gak dilandasi dengan ilmu yang benar, maka amal kita akan tertolak. Nggih, akan tertolak. Oleh karena itu pentingnya ngaji ngoten niku lho. Makanya ngaji itu sampai mati, Pak. Ngaji niku sampai mati. Makanya di Masjid Al-Fajr setiap bulan sekali itu kan slogannya pokoknya ngaji. Stop. Pak, kalau ada orang mencibir jenengan, wong kok ngaji ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Orang-orang yang rajin menuntut ilmu agama itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata Imam Syafi'i kan, faman arada dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen donyane bahagia, akhiratnya bahagia, kudu duwe ilmu, kudu sregep nuntut ilmu. Saestu, Pak. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mencibir jenengan, ada orang yang mencemooh jenengan karena jenengan iki esuk-esuk nyanti subuh nyetar mobil ngempakne motor iki. Ngaji. Ya bene, enek sing ngelokne ya bene, ndak apa-apa. Jadi lebih baik dibully sekarang daripada nanti di akhirat dibully oleh karena itu tetap istiqomah. Yang penting wayang golek ilmu, wayang nyambut gawe ya. Ojo kok wayang nyambut gawe panggah ngaji ae, Pak. Ya wayang nyambut kecuali yang pensiunan ini. Sing pensiunan iki wayahe kan ndak ada lagi jenengan nyambut gawe. Paribasane tengok-tengok nggih, wonten dalem kipas-kipas. Ya, Masya Allah, nyantai-nyantai maca Quran setiap awal bulan cair nggih, Pak.
Nggih Pak Ndut nggih? Nggih. Pak Gopar nggih? Nggih. Makanya bersyukur saya sampaikan yang pensiunan ini alhamdulillah. Yang lain loh, gak nompo pensiunan lho. Umur 25 panggah macul ae. Jenengan sing pensiunan ya nyantai. Makanya sing pensiunan ini kalau sehari ndak 5 kali ke masjid, faulaika humul khosirun. Wong sing kapitunan, Pak. Rugi. Berarti sing mboten pensiunan pomo yang masjid sedina ping pisan ra apa-apa, Pak Ustaz. Ya kuwi rugi donya rugi akhirat malah, Pak. Wis ning donya soro. Ning akhirat tambah soro. Kalau jenengan di usia tua sementara masih harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarga, pahalanya itu lebih besar, Pak. Di usia tua yang seharusnya istirahat sementara jenengan harus masih tetap mencari nafkah untuk anak istri, bekerja di luaran sana berkeringat, harus bermandikan sinar matahari yang sangat panas itu, kemudian masih menjaga ibadah jenengan, bisa menjaga 5 waktu jamaah, luar biasa, masya Allah. Berarti sing pensiunan pahalanya titik Pak Ustadz. Nggih mboten sih Pak. Yes, alhamdulillah. Kullun ya'malu ala syakilati. Semuanya pokoknya disyukuri aja, apa yang sudah didapatkan disyukuri mawon. Wong sing pensiunan biyen wis tau kangelan, nggih mboten Pak. Oke, sekarang kan tinggal menikmati masa tua. Makanya kita doakan yang pensiunan, semoga di masa tua ini panjenengan diparingi sehat walafiat. Terus yang mboten pensiun nggih. Muga-muga sabar nggih. Sabar diparingi sehat, kemudian bisa beribadah dengan baik, bisa mencari rezeki yang halal nggih, dan insyaallah semuanya husnul khotimah. Napa penyuwunan Rasulullah? Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, terus napa? Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah, monggo. Baik. Ada yang penasaran. Sakjane iki sing didumne klothak-klothek apa? Yang di rumah ini, Pak. Sakjane iki omben apa to sakjane? Sing jelas niki barokah banget, Pak. Minum di rumah dengan minum di majelis taklim itu beda. Beda barokah beda. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai. Kelas daring itu ini ada yang mau melanjutkan loh kelas daring, yang sekolah-sekolah modern itu bahkan ternyata sekolah daring itu enak ya gitu, termasuk guru-gurunya ngoten iki luwih teknologinya lebih modern sekolah daring, dan murid-murid lebih kreatif makanya buat PowerPoint dan sebagainya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di satu sisi kelas daring itu secara keilmuan itu keberkahannya kurang. Coba jenengan lihat anak putra putri jenengan yang kelas daring. Kadang-kadang yang pakai celana pendek, nggih, nek sing karo turun-turun, nek sing karo jungkir walik, nek sing kene daring kene karo makan. Niku kalau dalam adab menuntut ilmu itu hilang, adabnya tidak ada sama sekali. Makanya gak ono pondok daring itu tidak ada, Pak. Kalau pondok pesantren harus, makanya kemarin usum pandemi itu pondok kami di MBS itu ya tetap masuk. Bismillah, kami berusaha menerapkan protokol kesehatan. Walaupun mohon maaf dari beberapa pihak terkait betul-betul enek sing ngeden-deni. Engko lek sak pondok kena kabeh tutup pondoke. Bismillah. Yang penting kita betul-betul menerapkan protokol, anak-anak kita suruh pakai masker semuanya. Lek jaga jarak rada angel, Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah. Ternyata Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Insyaallah. Kula mbayangne lek lare mondok daring itu terus pondok bagaimana, Pak? Dan keberkahan menuntut ilmu dengan daring itu juga berkurang. Makanya yang paling barokah nuntut ilmu itu yuk datang ke majelis ilmu dan kita ngaji. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah sampai hari ini kita bisa, ya walaupun beberapa pertemuan kita terpaksa juga tidak ngaji waktu puncak-puncak pandemi itu, dan alhamdulillah insyaallah Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan
sedikit demi sedikit mengangkat wabah virus corona ini. Walaupun di televisi ada varian baru. Yes, pokoknya bismillah, kita betul-betul dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, dan mungkin sebagian sudah vaksin juga, dan itu ikhtiar kita. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan pembacaan hadis. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu biha bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 304. Qala Imam Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Abu Hafsin Amr bin Aliin. Qala haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawri bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'at al-Jurashi an Aisyah. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Sayyidah Aisyah mengatakan, adalah Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra. Yataharra itu artinya bisa bersungguh-sungguh, bisa sangat menjaga sauma, puasa, al-itsnaini wal khamis, hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah sangat bersungguh-sungguh dan menjaga puasa Senin dan Kamis. Ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'us Sunan nomor 745 dan Ibnu Majah di dalam sunannya di 1649. Kemudian apa keutamaan puasa Senin Kamis diterangkan di dalam 305. Hadis selanjutnya nomor 305. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah juga termasuk orang terdekat Nabi, Bapak Ibu, karena beliau tinggal di Serambi Masjid. Abu Hurairah niku lek corot Al-Furqan niki manggene tenggene ibu-ibu niku lho. Beliau ndak punya rumah di Madinah. Dari Yaman transmigrasi teng Madinah untuk menuntut ilmu kepada Rasulullah, tinggal di Serambi namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah niku mboten nyambut damel. Ashabus Suffah itu dari mana makannya? Diberi. Bukan pengemis. Mereka tidak akan minta-minta kok. Tapi mereka belajar ilmu agama. Abu Hurairah itu Islam bersama Nabi, bertemu dengan Nabi hanya sekitar 3 tahunan, Pak. Tapi meriwayatkan 5.000 lebih hadis. 3 tahun meriwayatkan 5.000 lebih. Jenengan ngaos pun pinten tahun? Hadisnya pun pinten apa? Abu Hurairah kurang dari 3 tahun loh, Pak. Bisa meriwayatkan 5.000 hadis, melebihi, melampaui sahabat-sahabat dekat yang Islamnya sejak dari awal. Melebihi Ali bin Abi Thalib, melebihi sahabat-sahabat Utsman bin Affan dan sebagainya. 3 tahun bisa meriwayatkan 5.000 hadis. Makanya kemarin saya sampaikan, orang-orang Syiah itu pegel banget ngambil Abu Hurairah nih. Orang-orang Syiah ini menganggap Abu Hurairah ini pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya pembohong itu Abu Hurairah. Mosok 3 tahun iso ngriwayatne 5.000 hadis. Wong Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali saja yang dari kecil bersama Nabi sampai Nabi wafat, di pangkuan beliau, di dekat beliau, itu saja tidak sampai 5.000 hadis. Nah, nanti kita juga akan bercerita tentang Syiah sedikit Bapak Ibu di puasa Asyura nanti insyaallah. Karena ini memang bahaya nang YouTube ini guys, oke, kathah niki channel-channel Syiah ini, hati-hati jenengan kalau buka. Tidak perlu disebutkan channelnya ya. Nanti jenengan buka lagi. Bahaya ini. Channel Syiah ini wah. Kalau di Indonesia ini dia halus, Pak. Dia mencaci sahabat itu halus. Gak wani terang-terangan, belum berani dia terang-terangan. Jalaluddin Rahmat, tapi
sudah meninggal ya. Anaknya ini sekarang. Ketika bahas nikah mut'ah, jenengan pirsa nikah mut'ah, Pak? Senengane bapak-bapak ini. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Kata dia itu nikah itu harus jelas, harus ada kontraknya. Timbang nikah tidak jelas terus engkau ditinggal melayu. Nah, itu propaganda yang luar biasa. Baik, kita lanjut dulu di sini Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah, annan Nabiya sallallahu Sufah tadi, mohon maaf saya lanjutkan Sufah tadi, dia tidak kerja tapi gayanya ngaji tok, ngaji menuntut ilmu. Makanya tidak heran kalau Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 lebih hadis. Karena mulai dari pagi, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, terus iki gayane ngaji aja sama Nabi. Ngaji, lek jenengan kan buat ngaji ki mek part time. Timbang boten toh? Mengisi waktu kosong Pak Ustadz. Nyapa? Ngaji. Tapi kalau beliau Ashabus Suffah itu ngaji Pak, ngaji tenanan. Makanya ketika kita tidak bisa seperti Ashabus Suffah karena kita punya kewajiban untuk keluarga Pak. Kita punya kewajiban untuk anak-anak kita ya. Maka ngaji yang part time itu, ngaji yang hanya menyisipkan waktu-waktu longgar itu, kudu ojo wis ngaji mek sak jam sedina sak jam, ngantuk bisa. Nah, makanya sepirang ibu hadis, halah hadis siji ra apal. Nah, makanya ini bedanya kita dengan para sahabat. Sahabat itu Masya Allah. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayyurada alai amali wa ana shaim. Rasulullah SAW bersabda, tu'radu niku bisa ditampilkan, bisa tu'radu niku dinilai, ditampilkan bisa, dilaporkan bisa. Jadi amal perbuatan manusia itu Pak, Bapak Ibu hadirin, itu diperiksa oleh Allah. Diperiksa Pak. Jadi amal kita ini diperiksa oleh Allah tanpa terkecuali. Ustadz diperiksa, malah kuwi sing diperiksa Pak. Jamaah nggih diperiksa. Tidak ada satu amal pun yang terlewat dari pemeriksaan Allah. Kalau jenengan di dinas atau jenengan di instansi, ada irjen, ada pengawas memeriksa, ki mesti enek sing keceledet Pak. Mesti enek sing kelewat lah. Ada alhamdulillahnya apa? Perut aku ora diperiksa Sing bendahara yang ngono alhamdulillah. Enek sitok sing diperiksa irjen ki meng BPK teko alhamdulillah, enek sing gak diperiksa. Tapi kalau Allah ndak ada yang terlewat. Setitik pun amal kita ndak akan terlewat dari pemeriksaan Allah, Pak. Ngaji esuk ngene iki yo diperiksa, Pak engko. Dan malaikat ini di kiri kanan ini terus menulis, Pak. Lah lek pas ngaji ngeten iki kira-kira sing sibuk nyatet sing kiri napa sing kanan? Masya Allah. Enggak, insya Allah. Makanya ini malaikat yang sebelah kanan ini Masya Allah nulis Pak. Nulis aktiviti jenengan ngeten iki. Nyapa? Ngantuk. Lek pas ngaji ngantuk ngono ki sing nulis sing kiwa napa sing ten? Wah. Warem aku bareng ngajinya, tapi turu terus. Tapi mboten lah, insya Allah. Lek pun kerso ngaos ngeten iki insyaallah yang kanan. Walaupun ngantuk tapi dengan berat hati malaikat nulis. Ngantuk. Lah, ngapunten. Jenengan sebatas jalan ke sini iki lho. Niku pun pahala lho. Jenengan dari rumah jalan ke sini niku lho pun pahala. Apapun yang terjadi di sini wis oleh pahala sampai rumah kayak wong perang. Kalau nanti qadarullah meninggal sebelum sampai rumah, maka mati fisabilillah loh. Fisabilillah. Oh, makanya Masya Allah ini. Jadi berdoa aja semoga segera, okay? Nah, fisabilillah. Nah maksud kula iki timbang pas nonton tinju terus mati kan iman-iman tuh Pak. Masya Allah. Okay. Ya kita serahkan kepada Allah. Berapa Allah akan beri kita jatah umur, nggih? Nggih, ngoten nggih? Iya, ada orang yang sakit bertahun-tahun gak meninggal wonten. Ada yang sehat seger kewarasan bergampean. Hati-hati Pak. Jadi jangan sombong dengan aku wis tuwek tapi ketok nom. Jangan sombong.
Ya, mending orang tua kelihatan tua itu lebih baik gitu Pak. Jadi sudah umur 60 rambut putih kabeh niku bagus itu. Jadi selalu mengingat mati. Tayyib. Jadi amal manusia itu diperiksa oleh Allah, dikatakan dalam hadis ini setiap Senin dan Kamis, Kamis dan Senin. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, itu diterangkan tu'radul a'malun nas, tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin. Kalau di bahasa hadis itu setiap Jumat, dalam artian lek ngriki kan ben minggu ngoten Pak. Karena liburnya hari Ahad, hari Minggu. Jadi seminggu pisan. Nah, jadi ngaji Sama'il ki apa? Seminggu pisan. Kalau di bahasa hadis itu ndak. Tu'radu a'malun nasi fi kulli jum'atin. Jadi setiap Jumat. Jumat itu nggih seminggu maksudnya. Karena di Arab itu liburnya hari Jumat. Liburnya Jumat Pak, makanya kalau dia bilang Jumat berarti sejumat 7 hari. Dalam 7 hari amal manusia itu diperiksa oleh Allah marrotaini, 2 kali Bapak Ibu. Dua kali. Amal kita ini dalam sepekan lah Bapak Ibu. Itu 2 kali diperiksa. Kapan itu? Yaumil Isnain wa yaumal Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru, ini dalam hadis Bukhari Muslim. Fayughfaru likulli abdin mu'minin, maka diampunilah dosa-dosa hamba yang beriman. Jadi kalau ada seseorang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, ya, tidak syirik, maka dosa-dosanya diampuni dalam 1 pekan itu Pak. Enak Pak, ada nih dosa kecil maksudnya. Karena apa? Karena antara Jumat ke Jumat itu kafarah. Jenengan hari kemarin sholat Jumat sampai nanti sholat Jumat ke depan, dosa-dosa kecil itu diampuni oleh Allah. Enak Pak. Jadi masyarakat Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang kecil-kecil. Meskipun Anda tidak berdoa, tidak memohon ampun kepada Allah dari dosa kecil, secara otomatis antara Jumat ke Jumat dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kecil. Kita tidak berbicara dosa besar loh. Nek dosa besar harus tobat Pak, harus astagfirullah ya Allah, kula getun, kula mboten bakal ngulang lagi. Itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil dari Jumat ke Jumat kafaratun. Nah, dari Jumat ke Jumat kafaratun. Kemudian dikatakan illa abdan bainahu wa baina akhihi syakhna. Kecuali hamba yang beriman. Ternyata tidak semua orang yang beriman dosa kecilnya diampuni Allah. Mboten. Illa kecuali kata Rasulullah SAW, abdan bainahu wa baina akhihi syakhna. Kecuali ada orang beriman, 2 orang beriman, atau 3 atau 4 yang terjadi permusuhan. Jadi lek enek wong iman, loro musuhan Pak. Musuhan, selisih. Kok antara Jumat ke Jumat niku mboten saling minta maaf, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalnya tidak akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak, Bu. Gara-gara tukaran niki ngeri, amal gak ditompo, dosa ora di ngapura. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu yang paling penting ya Bapak Ibu, kalau kita merasa bersalah kepada orang dan jaluk ngapura. Kalau kita dimintai maaf oleh orang terus ngapuronan. Ini penting banget supaya amal kita ini bisa diterima oleh Allah, kemudian apa? Diampuni. Baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kenapa puasa Senin dan Kamis itu sangat dianjurkan? Rasulullah SAW mengatakan fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimun. Aku senang ketika amalku diperiksa oleh Allah, aku dalam keadaan puasa. Jadi ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang apa sih orang itu? Fahuwa shaimun, dia sedang puasa ya Allah. Oh bagus. Bagus itu. Jadi ternyata fadilah keutamaan puasa Senin Kamis itu adalah di setiap Senin dan Kamis itu Bapak Ibu hadirin, amal kita diapakan? Diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, waja'a fi sahihil Muslim, diterangkan dalam Sahih Muslim nomor 1162,
Annahu su'ila an shaumi yaumil isnin, ditanya tentang puasa hari Senin. Qala dzaka yaumun wulidtu fih. Rasulullah menjawab itu adalah hari kelahiranku. Dan ini hanya pada Rasul nggih. Jadi Rasul berpuasa di hari kelahiran beliau. Kalau kita tidak perlu, Pak. Saya lahir hari Jumat, Pak Ustadz. Maka setiap Jumat saya, itu namanya mengada-adakan. Tidak perlu, jenengan lahir hari Ahad. Nyapa kok ben Ahad poso? Mosoni. Tidak perlu. Itu cukup pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin menjadi mulia karena di situ adalah hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau hari lahir kita tidak mulia, Pak. Yang mulia hari lahirnya Rasul. Jadi kalau jenengan lahir hari Rebu ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hari lahir kita bukan hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. 306. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan an Mansur an Khaythamah an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri sabt wal ahad wal itsnain wa min asy-syahri al-akhar ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis. Bapak Ibu hadirin, di hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalam satu bulan itu hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin. Dan di dalam bulan yang lain hari Selasa, Rebo dan Kamis. Jadi Rasulullah itu dalam satu bulan berpuasa 3 hari, Pak. Ini selain Senin Kamis, ini puasa Ayyamul Bid. Tetapi puasanya beliau itu hari Sabtu, Ahad, Senin. Kadang-kadang di bulan yang lain Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kenapa? Karena setiap bulan itu Ayyamul Bidnya berganti hari. Kalau bulan ini Ayyamul Bidnya hari ini ya. Maka bulan depan belum tentu hari Sabtu, Pak. Ya, kalau hari ini hari Sabtu Ayyamul Bid, maka bulan depan belum tentu Ayyamul Bid hari Sabtu. Maka Rasulullah SAW berpuasa berbeda-beda harinya di dalam setiap bulannya. Bisa dipahami gini ya? Jadi karena Ayyamul Bid itu dalam setiap bulannya berbeda hari. Tayyib. Kita lanjut. 307 hadirin. Haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani an Malik bin Anas an Abi Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, maka Rasulullah SAW yasumu fi syahrin aktsar min siyami fi Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Kemarin sudah kita terangkan kenapa ada 3 hal itu ya. Dan yang terutama adalah karena bulan Sya'ban itu adalah bulan haram. Mohon maaf, sejauh yang kami ketahui tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban. Jadi tidak ada puasa khusus di bulan Sya'ban. Tetapi kenapa Rasulullah SAW sering puasa di bulan Sya'ban? Karena memang itu bulan yang dihormati Allah. Terus puasa apa? Para ulama mengatakan itu adalah puasa-puasa sunnah yang kita kenal hari ini. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Bahkan mungkin di bulan Sya'ban itu dilaksanakan puasa Daud. Wallahu a'lam bissawab. Jadi memang sangat intens puasa di bulan Sya'ban. 308. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'ban Yazid Ar-Rashki qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah akana Rasulullah yasumu salasata ayyamin kulli syahr. Apakah Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari setiap bulan? Qalat na'am. Ya, min ayyati kana yasum? Hari apa saja? Qalat kana la yubali min ayyihi shoma. Yes, pokoknya bisa di awal, bisa di akhir dan bisa di tengah. Tetapi menurut para ulama hadis mengartikan harinya, Pak. Kadang-kadang hari Senin, Selasa, Rabu, kadang-kadang Sabtu, Ahad, Senin, tergantung dari Ayyamul Bid itu jatuh di hari apa. Wallahu alam. Kemudian kita lanjut ke 309. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisam bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Asyura. Nah, ini kita sampai ke puasa Asyura. Kana Asyura'u yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Falamma qadimal Madinata shamahu wa amara bi siyamihi. Falamma ifturida Ramadan kana Ramadhanu huwa al-faridah wa turika Asyura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Narasi Dakwah TV. Kita akan sedikit berbicara tentang Asyura. Tentang apa? Asyura. Asyura niku tanggal pinten toh? Asyura tanggal? Ayo tanggal pinten?
Tanggal 10 napa? 10 Suro. Ternyata Suro itu ya dari Asyura ini loh. Cuman teko galek iki angel ngomong Asyura. Penake napa? Suro. Engko enek peringatan seperti suran. Neng Ponorogo namanya grebek. Padahal nama aslinya napa? Muharram. Asyuranya itu tanggal 10-nya itu Bapak Ibu. Jadi Suro bukan Suro aslinya Asyura. Jadi dari arti 10 itu. Cuman nama bulannya aslinya apa? Muharram. Lek wonten iki kan Suro nggih. Bar Suro napa? Sapar. Padahal aslinya Sofar. Sofar, sangat jauh. Sofar. Bukan Sapar, Sofar, napa? Lah kok malah Sapar ki piye ceritane, Pak? Sapar. Terus napa bar Sapar? Mulut. Bakdo Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rejab. Rojab malah Rejab. Terus iki sing paling adoh iki. Ruwah. Lek Rejab kan sik nyelamet-nyelamet Rojab lek. Sya'ban ruwah. Ruwah. Napa ruwah niku maksudnya, Pak? Napa sing Jawa-Jawa niki? Ruwah niku napa? Ruwah niku usum duwe gawe nggih, Pak. Saurunge poso nggih, Pak. Engko lek poso duwe gawe ora enek sing becek niku. Terus poso. Terus bar poso napa? Padahal asline napa? Sawal malah bodo. Terus bar bodo napa? Selo. Padahal aslinya napa? Dzul. Ayo, udah hafal bener nih. Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah. Malah dadi selo niku pokoke titeni, ora enek wong duwe gawe, nggih Pak nggih. Naib-naib niku bodho leren kabeh, parkir ning kantor KUA niku, Pak. Piye, Pak? Ora enek sing ijab, berarti sepi berkat jare. Selo, lek cara kalender Jawa selo niku gak ilok. Gak ilok nggih mantu nggih Pak ya. Jenengan nggih percados ngoten niku. Sinten sing wani duwe gawe sok selo? Kula becek dhisik dhewe, Pak. Ayo, duwe gawe sok selo ayo. Pilihane wong Jawa niku napa? Wah. Padahal besar niku kathah saingane. Nggih. Sakjane wong-wong becek iki arep wis rencana arep 5 beruk tapi gara-gara akeh tunggale malah telung akhirnya oleh didik jenengan. Coba jenengan duwe gawe suro utawa selo, Pak. Oke ora enek tunggale masalah. Tapi bar ngono ya dirasani wong, nggih, Pak nggih. Hati-hati ya kita ini gini, Pak. Kalau ada hal-hal yang mohon maaf nih ngapunten. Kalau itu memang di dalam syariat kita ini tidak dilarang, ya ngapa wae melarang-larang sesuatu. Jangan sampai kita ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh ngati-ngati. Itu namanya ikhtilaf, Pak. Iftira itu. Wa man adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapa orang yang paling zalim? Siapa orang yang paling gede dosane timbang orang-orang yang iftara, mengada-ada atas Allah kebohongan, kedustaan. Hati-hati, Pak. Kok mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Ini dosanya gede banget. Saestu nggih Ustaz, kula mboten ngaromne tapi kula mboten wantun Pak Ustaz duwe gawe sasi. Ya. Kalau memang jenengan belum berani mengadakan hajatan di 2 bulan itu, Muharram dan Selo, ya minimal jenengan mboten punya keyakinan bahwa itu adalah bulan siap. Tapi lek sampai duwe keyakinan, hati-hati. Padha karo ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu. Halo, ibu-ibu. Melek toh? Bu, nyun sewu. Saya mau tanya jenengan jawab jujur nggih, Bu nggih? Wayuh niku halal apa haram? Saya ayo, jenengan pun jawab, Pak. Niku ibu. Sing jawab bapak-bapak malah. Poligami niku halal apa haram? Halal. Jenengan purun di poligami?
Padha karo ngene. Daging kambing itu halal atau haram? Halal. Jenengan kerso? Mboten. Halal Pak Ustadz, tapi kula mboten purun ndak diwayuh Pak Ustadz. Nggih. Nggih, itu sangat manusiawi lah Ibu ya. Ya sudahlah, maklum nggih. Berarti sami normal nggih Ibu Pak nggih. Bu, kalau Anda tidak setuju di poligami, jangan pernah mengatakan poligami itu syariat yang tidak benar, syariat yang tidak adil atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak perlu mengatakan itu. Cukup disimpan di dalam hati. Tetap katakan poligami itu halal, itu syariat yang baik. Ya. Baik nama betul Bu? Berarti boleh suami poligami Bu? Loh. Jangan mengherankan ini. Ini namanya apa ya? Kalau dalam rumus itu bertentangan itu apa? Ya sudah ya wes. Nggih mboten napa-napa nggih. Berarti kan sami cinta kepada suami. Siapa Ustadz? Istri yang mau berbagi hati, yang mau yang mau disaingi oleh wanita lain. Saya kira itu adalah sangat normal sekali, nggak apa-apa. Tapi kalau satu saat Ibu nggih, Bu, mohon maaf Bu. Kalau satu saat jenengan tidak bisa melayani suami karena ada satu hal, itu kalau jenengan merelakan diri untuk mau dipoligami itu juga lebih baik. Umpamane nyun sewu niki. Umpamanya ada seorang istri yang terlalu yang sudah sepuh gitu Pak. Kebetulan ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita yang jarak usianya 40 tahun dengan dia. Dia umur 25, istrinya umur 75. Ya umpomo. Kemudian si nenek-nenek ini sudah, wah, Mas, aku wis tuwek iki wis sampean aneh nikah aneh. Itu enggak apa-apa. Surga itu nggih. Surga Bu nggih. Oh ini sensitif bicara poligami itu Pak nggih, sensitif. Nggih, semoga kita doakan ibu-ibu suaminya tidak menikah lagi nggih Bu nggih. Setia nggih Bu nggih. Nah, bapak-bapak gak ono sing amin belas. Terlalu memang tidak disuni doa ya Pak Ustaz. Baik, pun nggih. Jadi hati-hati mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu berat, Pak. Makanya kalau kita bahkan mohon maaf saya sampaikan, kalau Anda berani mengadakan hajatan ngijabne putra-putri kok di bulan Muharram atau di bulan Selo, itu pahalanya besar hadirin. Kenapa? Karena itu bulan haram. Bulan yang dihormati oleh gede banget. Ibnu Katsir mengatakan siapa yang berbuat baik di 4 bulan haram itu, maka Allah akan tambah kebaikannya, Pak. Coba napa bulan haram niku wonten pinten ya? Ada ayo diucapkan bareng-bareng. 1 bulan apa urut? Urut dong. Dari setelah Syawal niku nggih. 1 Bangga seloy. Dzulqa'dah dulu, Pak. Selo. Terus urut setelah itu apa? Dzulhijjah besar. Terus bar niku napa? Muharram Suro. Yang satu loncat Bapak Ibu. Saya ulangi lagi pemirsa yang dimuliakan Allah. 4 bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya haram perang. Tidak boleh perang Pak di bulan 4 itu. Dosa. Lek sampai enek sing perang, dosa di bulan 4. Makanya zaman jahiliyah kok masuk 4 bulan itu berhenti perang Pak. Ya berhenti. Orang-orang jahiliyah yang penyembah berhala saja kalau sudah ketemu bulan 4 itu mandek Pak, damai Pak. Ini termasuk perang dalam rumah tangga. Makanya neng bulan haram niku aja tukaran ambek suami. Niki bulan apa niki? Jumadal Saniyah nggih. Berarti boleh perang Pak Ustadz hari ini. Bar niki napa? Ayo, bar Jumadal Saniyah napa? Jumadal Ula. Terus Jumadas Saniyah. Bareng ngoten apa? Niki sik Jumadal Ula sian, Jumadal Awal sian. Jumadal Ula, terus Jumadal Saniyah. Terus bareng ngoten? Oh, ya Allah, Pak. Rejab, Sa'ban, Ramadan. Ramadan malih niki, Pak. Ki renek sarapan nih iki ngajine ade iki. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Jumadal Ula, Jumadah Saniyah, Rejab 1 bulan setengah lagi. Karena hari ini tanggal 14. 1 bulan setengah lagi itu tidak boleh perang. Termasuk nanti dalam rumah tangga itu siapa yang cekcok, tengkar, stop dulu di bulan Jadi yang bulan Rajab itu damai, tenang, aman, sentosa, ora usah tukaran karo istri, Pak. Ora usah nukari suami, Bu, nggih. Jadi orang-orang dulu zaman jahiliyah itu hadirin. Zaman jahiliyah itu orang yang tidak percaya penyembah berhala saja masuk di bulan haram mandek lek perang. Berhenti menghormati bulan haram. Maka siapa yang berbuat amal kebaikan di bulan haram, Masya Allah, Allah akan tambah kebaikannya. Sementara orang yang berbuat dosa di bulan haram, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga akan tambah dosanya. Masya Allah. Subhanallah itu. Ya Allah. Makanya bulan-bulan haram ini, makanya kadang-kadang ada santunan anak yatim. Biasanya bulan, iya, karo ngusapi sirai anak yatim itu, sajane ora usah ngenteni bulan Muharram. Ada 4-3 bulan yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Rajab, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, ini adalah tentang bulan Muharram, bulan apa yang dihormati oleh Allah. Apa tadi kita ucapkan lagi? Urut yuk, 1, 2, 3. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, terus jenengan kalau mau punya hajat pilih 4 bulan itu, Pak. Jenengan kalau mau ada niat baik utamakan 4 bulan itu, Pak. Ya, kita tidak berbicara Ramadan. Ramadan jelas niku. Ramadan niku yo luwih gede timbang 4 niku, Pak. Cuman kalau kita tidak dapat Ramadan, artinya kita menemui 4 bulan itu, maka utamakan di bulan itu. Pomo ngaji nggih, Pak, ngaji. Kok jenengan kok badhe infak pengajian ngene iki. Lek pas cetok bulan Muharram, kuwi kudu beda karo bulan selain. Makanya dititeni infak Al-Furqan es bulan haram iki kira-kira tambah akeh apa ora. Jadi luar biasa, Pak. 4 bulan ini memang betul-betul dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Dari Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura ini Bapak Ibu, hari Asyura ini adalah hari tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini bagi kita adalah hari yang mulia karena di situ kita disunahkan untuk berpuasa apa? Asyura. Dalam puasa Asyura. Atau untuk mengerjakan puasa Asyura. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang puasa Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura itu dalam 2 tahap nggih, 2 tahap. Puasa Asyura itu waktu itu dilaksanakan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Asyura di Mekah. Di Mekah. Jadi di Mekah itu sudah melaksanakan puasa Asyura dan beliau tidak memerintahkan yang lain untuk melaksanakan puasa Asyura. Jadi Rasulullah SAW ketika di Mekah berpuasa Asyura tapi tidak mengajak sahabat yang lain untuk berpuasa Asyura. Itu yang pertama. Tahapan yang kedua, ketika beliau pindah ke Madinah, Bapak Ibu hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke Madinah melihat ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, kok loh nyapa wong Yahudi kok tanggal 10 kok melaksanakan puasa. Maka kemudian beliau pun akhirnya ikut melaksanakan puasa Asyura di Madinah dan beliau memerintahkan dan mengajak para sahabat untuk berpuasa Asyura. Jadi bedanya lek nang Mekah niku beliau berpuasa sendiri, sementara kalau di Madinah beliau berpuasa sambil mengajak para sahabat. Dan ditekankan pada saat itu, ditekankan betul Bapak Ibu, sampai di Madinah itu anak-anak kecil pun diperintahkan untuk puasa Asyura. Baru pada tahun 2 Hijriah ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka ketika puasa Ramadan diwajibkan tahun 2 Hijriah itu, maka kemudian turunlah faman syaa somahu, siapa yang pengen puasa ya poso, waman syaa tarokahu, tapi lek pengen boten poso nggih boten napa.
Wonten sing ada yang pernah di tanggal 10 Suro mboten poso wonten. Jadi memang ya kalau dalam hadis ini katakan siapa yang pengen puasa silahkan, siapa yang tidak juga mboten napa. Dulu ditekankan banget Bapak Ibu, dulu ditekankan sekali untuk berpuasa Asyura. Tapi setelah turun kewajiban puasa Ramadan, maka faman syaa somahu, siapa yang pengen silahkan berpuasa, waman syaa tarokahu, siapa yang pengen juga, siapa yang tidak pengen puasa juga tidak apa-apa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari Asyura ini juga menjadi salah satu hari yang sangat bersejarah bagi orang Syiah. Jadi orang Syiah ini Pak, punya hari raya besar, tapi hari raya ini kan jenengan lek bodong ngoten niku seneng napa susah Bapak Ibu? Seneng. Bahagia napa menderita? Tapi orang Syiah itu punya satu hari raya peringatan, tapi hari raya itu hari raya nangis Pak. Ya. Karbala namanya. Jadi peringatan apa? Karbala. Sebenarnya Karbala. Dan itu dilaksanakan di tanggal 10 Suro, 10 Muharram. Ada apa dengan 10 Muharram? Bapak Ibu hadirin, qadarullah, memang Allah telah menggariskan itu. Tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, sinten niku? Cucunya Rasulullah SAW yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Jadi Sayyidina Husain itu wajahnya sangat mirip dengan Nabi Pak. Makanya para tabiin yang belum pernah melihat Nabi, dia melihat Sayyidina Husain, ya ngono kuwi Rasulullah. Mirip-mirip seperti Rasulullah SAW. Sahabat yang mulia, cucu Nabi. Qadarullah di tanggal 10 Muharram itu terjadi peristiwa yang berdarah yang menjadi sejarah yang sangat kelam bagi kaum muslimin, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Terbunuh Pak. Lek terbunuh itu berarti ya dibunuh. Kalau mati berarti, lek mati berarti ya mati. Napa bedane terbunuh dengan mati Pak? Ayo, napa bedane? Terbunuh dengan mati napa bedane Pak? Lek mati sendiri, terbunuh dibunuh. Bedane kalau terbunuh itu adalah dengan dilukai Pak. Dilukai Pak. Tapi kalau mati itu tidak ada luka Pak. Jadi ada orang meninggal di atas kasur, mati. Itu tanpa luka Pak. Kenapa? Karena Allah yang nyabut. Karena Allah yang nyabut. Tanpa ada luka. Tapi kalau orang dibunuh pasti ada luka. Dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma dibunuh dengan ya Allah, dipenggal kepala beliau Pak. Dipenggal kepala beliau. Mohon maaf, memang banyak sekali riwayat-riwayat tentang ini Pak. Dan ini riwayatnya banyak sekali riwayat-riwayat palsu tentang Sayyidina Husain. Mohon maaf, kalau ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Husain itu baru dibunuh, baru dipenggal, terus kepalanya dibuat sepak bola. Sehingga ada yang mengatakan asal usul sepak bola itu dulunya adalah terinspirasi dari sepak bola kepalanya Sayyidina, itu kadzab. Itu jelas bohong Pak, itu berbohong itu. Tidak ada cerita begitu Pak. Atau ada lagi yang mengatakan dilempar-lempar kemana-mana kepalanya Sayyidina Husain, itu juga bohong Pak, tidak seperti itu. Bukan seperti itu Pak. Memang kepala Sayyidina Husain itu pernah ditungi pedang, ini sudah tinggal kepala beliau Pak. Kepala yang mulia itu pernah ditusuk-tusuk pedang begini Pak. Ditusuk-tusuk pedang gitu. Dan itu kemudian oleh para sahabat Ibnu Abbas dan teman-teman dilarang. Ojo, jangan, karena Nabi Muhammad pernah mencium kepala itu. Ketika mata beliau dipakai pedang begini Pak, kata Ibnu Abbas dan teman-teman, wallahi Rasulullah dulu pernah memegang bagian itu, pernah mencium bagian itu. Bagaimana engkau berani untuk menyentuh itu dengan pedang? Nah saiki pertanyaannya, sapa sing wani mateni membunuh Sayyidina Husain itu sinten sakjane Pak? Masya Allah, subhanallah Bapak Ibu. Memang ini adalah, mohon maaf, ini adalah kecelakaan sejarah. Dan ini politik Pak, masalah politik Pak, masalah politik. Jadi Sayyidina Husain itu, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, meninggal, terbunuhnya adalah di masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu adalah putrane Sayyidina Muawiyah.
Sayyidina Muawiyah itu adalah khalifah pertama dari dinasti dari dinasti Umayyah setelah wafat sedonya Sayyidina Ali. Kemudian beliau punya putra namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu sebenarnya ya seorang yang pemimpin yang tidak berniat untuk membunuh Sayyidina Husain. Tetapi karena waktu itu jadi begini Bapak Ibu, ceritanya Sayyidina Husain ini lek cara sakniki dibal-beli, ditelponi ambek masyarakat Kufah, Pak. Cuman waktu itu belum ada bel gitu. Diminta oleh masyarakat Kufah untuk pergi ke sana, yang Irak. Jenengan ki wis ditenteni karo masyarakat Irak loh Sayyidina Husain. Karena orang-orang Irak itu kangen sama jenengan dan nanti kalau jenengan sudah sampai sini akan kita baiat menjadi khalifah. Sebenarnya Sayyidina Husain itu ragu-ragu Pak untuk ke sana karena memang beliau juga tidak pengen jadi khalifah. Tapi karena mungkin rasa kangennya dengan warga Kufah, warga Irak, akhirnya setelah beristikharah akhirnya beliau pergi juga ke sana. Walaupun pada saat itu para sahabat sudah ngaruh-ngaruh, ojo Sayyidina Husain, jangan ke Kufah, ingat loh orang-orang sana tuh licik-licik loh. Bapak jenengan itu yang bunuh orang sana. Iso-iso esuk dele sore tempe sampean kok neng. Jadi banyak orang-orang munafik di sana, hati-hati. Tapi bismillah, kula sampun istikharah. Bismillah saya akan berangkat. Sayyidina Husain berangkat dengan sekitar 80 orang Pak ke sana. Ternyata bersamaan dengan Yazid bin Muawiyah ini mengutus seorang utusan yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Haiki Pak, punjere nek gini. Jadi Ubaidullah bin Ziyad ini seorang pendurhaka Pak memang. Datang kemudian berpapasan wallahu alam apakah memang sengaja mencegat rombongannya Sayyidina Husain. Padahal tidak ada perintah untuk membunuh Sayyidina Husain, tapi Ubaidullah bin Yazid ini bin Ziyad ini malah membunuh Sayyidina Husain, dipenggal kepala beliau Pak. Jadi konon cerita memang kepala beliau itu dibawa ke Mesir, kuburannya di Mesir, sementara badannya di Irak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu riwayatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang Syiah banyak berpegang pada hadis-hadis yang dhaif, yang lemah di dalam menyikapi ini. Ada yang mengatakan kepalanya itu Sayyidina Husain yang mulia itu dibuat sepak bola lah, ada yang dilempar-lempar kemana-mana. Sampai akhirnya orang-orang Syiah ini, makanya setelah terjadi peristiwa ini Bapak Ibu, maka umat Islam terpecah menjadi 3. Ya, umat Islam terpecah menjadi 3. Yang pertama, jadi dengan peristiwa ini, jadi ada yang penentang Sayyidina Husain. Artinya apa? Memang sangat benci kepada Sayyidina Husain. Kenapa? Karena dikira Sayyidina Husain ini akan memberontak pemerintahan yang sah. Ini tokohnya namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, Ubaidullah bin Ziyad niki sangat membenci Sayyidina Husain. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang sangat fanatik kepada Sayyidina Husain. Orang-orang Syiah hari ini. Dan kelompok 3 adalah kelompok yang di tengah-tengah. Itulah Ahlus Sunnah wal. Kita juga mengakui bahwa Sayyidina Husain didolimi. Didolimi Pak, Sayyidina Husain itu matinya didolimi. Didolimi. Ya, dan ini adalah kecelakaan sejarah. Didolimi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memperingati hari itu, untuk memperingati hari terbunuhnya Sayyidina Husain, itu kemudian orang-orang Syiah Rafidhah itu memperingatinya dengan peristiwa Karbala. Setiap tanggal 10 Muharram di Karbala itu diperingati hari ratapan Pak. Jadi kalau jenengan melihat di YouTube ya, perlu melihat apa enggak ini? Jangan nanti kasihan lagi. Jadi tanggal 10 itu ada yang memukuli dirinya sendiri, ada yang sampai berdarah-darah, ada yang merobek-robek bajunya, ada yang menangis meraung-raung. Ini adalah Yaumul Karbala karena mengingat, ya untungnya renek sing memotong kepalanya sendiri Pak. Ya kuwi mek sitok kuwi sing renek Pak. Padahal dulu Sayyidina Husain dipotong, dipenggal kepalanya. Tapi nggih niku ndak enek sing sampai memenggal kepalanya. Nah, jadi kalau orang-orang Syiah mereka sangat fanatik dan berlebihan di dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Nah, kalau kita menyambut tanggal 10 itu dengan apa? Dengan puasa. Supaya puasa kita menyelesaikan puasanya orang Yahudi, maka Rasulullah SAW
saya kalau tahun depan masih diizinkan hidup, maka saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Tapi qadarullah tahun depannya Rasulullah sudah wafat. Sehingga sunnah bagi kita sekarang untuk berpuasa Asyura dari tanggal 9 dan 10. Supaya apa? Supaya menyelisihi siapa? Orang-orang Yahudi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkenaan dengan Yaumul Karbala atau Yaum Asyura. Jadi kalau jenengan mau tahu penyimpangan orang Syiah banyak sekali. Di antaranya mereka mencaci maki sahabat, Pak. Bahkan mereka mengatakan bahwa sahabat-sahabat yang merebut kekhalifahan setelah Rasulullah itu neraka semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu neraka semuanya, Pak. Apalagi Sayyidah Aisyah, pemimpinnya wanita penghuni neraka. Pokoknya banyak penyimpangan dalam Syiah. Rafidhah, terutama Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini memang sudah betul-betul jauh menyimpang dari Islam. Makanya jumhur ulama tidak memasukkan Syiah Rafidhah ini ke dalam apa? Ke dalam Islam. Sudah tidak masuk Islam. Kalaupun ada fikih 5 madhab, fikih yang masuk ke dalam 5 madhab selain Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, kemudian ada Syiah itu bisa jadi adalah Syiah Ibadiyah maupun Ja'fariyah yang itu memang sangat mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ada memang Syiah yang sangat jauh dari tuntunan Ahlus Sunnah seperti Syiah Rafidhah. Semoga kita dihindarkan dari fitnah Syiah Rafidhah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW kana Asyura yauma tasumuhu Quraisy. Hari Asyura itu adalah hari berpuasanya orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah sudah berpuasa Asyura. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan Rasul pun juga ikut berpuasa pada zaman itu, pada saat di Mekah. Falamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, somahu, kemudian Rasulullah berpuasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Falamma fturidu Ramadan, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, kana Ramadan huwal faridah, dan Ramadan menjadi puasa wajib, turika Asyura, maka ditinggalkanlah wajibnya puasa Asyura. Makanya ada yang mengatakan sebelum ada Ramadan, Asyura itu hukumnya wajib. Walaupun ada yang mengatakan tidak wajib. Akhirnya ditinggalkanlah wajibnya puasa Asyura, sehingga faman sya'a somahu, siapa yang pengen puasa Asyura silahkan berpuasa, waman sya'a tarakahu, dan siapa yang tidak berpuasa Asyura maka tidak apa-apa. Berpuasanya yaitu tanggal 9 dan 10 supaya yukhaliful yahud, supaya menyelisih orang-orang Yahudi. Kita lanjut. Ini juga diterangkan di kitab Sama'il ini bahwa dengan adanya peristiwa Karbala ini terjadi 2 macam bid'ah, Bapak Ibu, kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama bid'ah menangis-nangis itu yang dilakukan oleh orang Syiah, dan yang kedua adalah bid'atus surur, bid'ah yang kebahagiaan bagi orang-orang yang menentang Sayyidina Husain, yang mereka berpendapat bahwa Sayyidina Husain itu adalah pemberontak. Maka kita tidak perlu takut sih menyampaikan masalah Syiah ini, tidak perlu takut. Insya Allah kita Ahlus Sunnah ini, ya, Ahlus Sunnah ini adalah benar kita ini, Bapak Ibu. Ma'ana alaikum wa ashabi. Kita ini mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Maka kalau ada orang yang mengkafirkan sahabat, berarti dia adalah keluar dari syariat Islam. Tapi mereka kalau di Indonesia ini wedi-wedi, Pak. Ya, nyindir-nyindir ngoten mawon. Saya menyimak kajian-kajian mereka itu nyindir-nyindir ngoten mawon. Tidak pernah langsung to the point bahwa Abu Hurairah kafir, Abu Bakar kafir, mereka tidak berani. Tapi kalau mereka sudah menjadi kekuatan besar, mereka akan dengan tegas terang-terangan akan mengkafirkan para sahabat, kecuali ahlul bait, ahlul bait. Nah, kita lanjut 310. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah sa'altu Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayami syai'an. Dari Alqamah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayami syai'an. Sayyidah Aisyah, apakah Rasulullah itu mengkhususkan hari-hari untuk beribadah? Jadi pertanyaannya umum, Pak, ini bukan hanya puasa. Apakah Rasulullah
mengkhususkan hari-hari dalam beribadah? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Qalat kana amaluhu dimah. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perbuatan amal ibadahnya itu tidak mengkhususkan hari-hari tertentu, tetapi beliau melaksanakannya secara dimah. Dimah niku napa? Dimah niku artosipun rutin. Napa Bapak Ibu? Rutin. Jadi Rasulullah itu rutin dalam artian konsisten, istiqomah. Makanya kalau berbicara istiqomah hadirin yang dimuliakan Allah Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, mohon maaf, para ulama salaf mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Saya ulangi. Ulama salaf mengatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, pahala kebaikan itu adalah kebaikan selanjutnya. Jadi mohon maaf, jenengan pagi ini ngaji Bapak Ibu, dapat pahala apa mboten? Dapat pahala. Tapi pahala ini akan didapat kalau jenengan Sabtu depan ikut ngaji lagi Pak. Karena salafus saleh mengatakan kebaikan dari sebuah kebaikan itu atau pahala dari sebuah kebaikan itu apabila kita mengikuti dengan kebaikan selanjutnya. Jenengan pagi ini subuh di masjid, maka jenengan akan mendapatkan kebaikan subuh di masjid kalau mengikutinya dengan zuhur di mas. Tapi lek engko luhur ndak jamaah nang masjid, yo ra sida oleh Pak. Jadi saya ulangi lagi, di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang selanjutnya. Itu menerangkan apa Bapak Ibu? Menerangkan bahwa seseorang itu harus istiqomah. Dan Masya Allah, subhanallah, wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan itu adalah kejelekan selanjutnya. Maaf, hari ini berbuat maksiat. Mungkin oleh Allah ditulis tapi belum begitu diperhatikan dosa itu. Baru akan diperhatikan kalau disusul dengan dosa yang berikutnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita sekarang berbuat dosa, naudzubillah. Kemudian diikuti dengan dosa selanjutnya. Yang pertama tadi akan menjadi lebih berat Pak. Karena apa? Karena disusul dengan dosa berikut. Naudzubillah min dzalik. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa balasan dari amal kebaikan itu adalah amal kebaikan selanjutnya. Maka barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan yang lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amal. Masya Allah, kalau jenengan malam ini tahajud, kemudian besok malam jenengan tahajud lagi, besok malam tahajud lagi, itu tandanya tahajud kita diterima oleh Allah. Tapi lek malam ini tahajud, sesok leren, alamat Bapak Ibu. Alamat apa? Bisa jadi tidak diterima Pak. Ya, hari ini kita ngaji, kita susul dengan kajian-kajian yang lain. Itu tanda bahwa amal kebaikan kita diterima oleh Allah. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Tanda bahwa diterimanya amal kebaikan adalah dengan menyusul dan melanjutkan kebaikan yang lain. Maka itu adalah tanda diterimanya amal yang pertama. Jadi amal yang pertama akan diterima dengan melihat amal kebaikan yang selanjutnya. Jadi lek mek nyun sewu Bapak Ibu. Jenengan kok infak kok mek pisan tok bareng ora disusuk infak liyane. Iso serong diterima niku infak ini. Napa niki jenenge? Napa judule niki? Judule napa judule? Judule apa Mas? Wakaf tanah. Kok mek nongol tok pisan yang dhuwur, kok renek terus ya, Pak? Loh, dalilnya mana? Dalilnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau amalan kebaikan gak disusul amal kebaikan yang lain, itu bertanda bahwa mungkin amal yang pertama belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar diterima? Ya susulan nang sore nomor 100. Seteko pira saiki? Alhamdulillah saya lihat saya intip sudah dapat 600 sekian Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Ternyata golek duit 600 juta niku yo ngono kuwi lah. Iya, Masya Allah. Saya kalau lihat perjuangan para panitia apalagi mak-mak nih, Masya Allah. Kan sing rame nang grup mak-mak nih. Masya Allah. Nggih, insya Allah. Dan 1 miliar selanjutnya insya Allah akan lebih mudah daripada 600 juta yang pertama. Yakin mawon, yakin. Lek gak yakin ya ora sida, Pak. Lek awal wis ra yakin wis ra sida. Yakin dhisik. Insyaallah Allah itu sesuai prasangka. Lek wis prasangkane wis ala apa iso. Yo yang Allah digawe ngono tenan. Apa wis ra yakin ngono. Tapi kalau kita yakin,
Allah sesuai dengan prasangka hamba. Ingat, Allah sesuai. Ayo coba diulangkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Allah sesuai prasangka. Itu tidak hanya dalam pembebasan tanah, Pak. Dalam keluarga yang ngono. Yakin pura ya iso munggah kaji? Nggih. Pak Joko nggih. Yakin apa mboten? Lek jenengan pun mboten yakin, ya ora munggah kaji, Pak. Sakniki nyun sewu sing dereng kaji-kaji niki. Yakin apa mboten saged munggah kaji? Insyaallah. Saestu niki nggih. Lek yakin, Pak, Allah akan mudahkan itu. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Bapak-bapak yakin tidak bisa menikah lagi, Pak? Oh, yakin. Kita punya anak kita sik kuliah, Pak. Wah, golek gayan angel iki. Kalau jenengan meyakini bahwa golek gayan angel, ya angel tenan Pak bocah. Tapi ya Allah, saya yakin bahwa yang penting anak saya menuntut ilmu ya Allah. Karena Allah yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau anakku mau menuntut ilmu maka Allah akan angkat derajatnya. Aku yakin nanti pekerjaannya akan dimudahkan oleh Allah. Yakin dhisik, Pak. Punya istri yang mungkin saat ini belum mau ngaji, saya orang belum nutup aurat, yakin mawon, ya karo dinasihati barang. Rame yakin, aku lo yakin, tapi dituwok nih ratau dinasihati, ya podo ae. Podo karo wakaf ngene iki, yakin pokoknya bisa ketebus 1,6, tapi mek muweneng ae. Ora golek-golek ya ora. Yakin tapi disertai usaha. Mohon maaf yang hari ini belum lancar maca Qur'annya, harus yakin kula saged maca Al-Qur'an walaupun umur sudah 70 tahun. Yang penting napa? Karena Allah sesuai persangkaan hambanya. On. Rumah telas iki. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu beramal itu rutin, Pak. Jadi amal niku sing penting rutin. Mohon maaf kadang-kadang enek sing ngegas di awal, Pak. Napa? Ngegas di awal. Wah. Gaspol. Jadi hijrah lagi sedino, Pak. Ngaji niku sedino blek. Akhirnya sesuke KO, Pak. Sek pertama kan semangat tinggi, Pak. Sek pertama semangat tinggi. Lah kok sesuke lundi kesel aku. Hati-hati. Ini bukan contoh dari Rasulullah ini, nyun sewu Bapak Ibu. Makanya dikatakan ya ayuhan nas alaikum minal a'mali ma tutikun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutikun. Lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian. Kalau mau beramal lakukan semampu kalian, kata Rasulullah SAW. Jangan di luar kemampuan. Ngaji ngene iki lek ra kuat melek yo. Ojo. Wudu. Lek ngene sing nek diusahani to, Pak. Berarti lek merem iki menurutkan hawa nafsu. Padahal Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis. Oh, berarti kalau lek ngantuk pas ngaji niku mengikuti langkah setan, Pak Ustaz. Bisa jadi. Nah, baik. Jadi lakukan amalan semampumu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian merasa bosan. Jadi ngeten, Pak. Allah itu tidak akan bosan kepada kita kalau kita tidak bosan kepada Allah. Ngoten Bapak Ibu. Nyun sewu. Ketika kita tidak bosan beribadah, Allah pun tidak bosan sama kita. Tapi lah ada waleh, Allah pun juga gini ku walau sesuai persangkaan hamba. Makanya Rasulullah SAW tahu kadar keimanan kita. Wes, lek ngamal ki rasa banter-banter, semampunya. Ngaji barang ki rasa suwi-suwi, rasa 2 jam 3 jam. Ya sak jam muncul titik nes cukup niki pun sak jam muncul 10 menit. Kurang 10 menit malih insyaallah. Pun makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak fal mudawamatu 'alal 'amalil qalil, konsisten ajek di dalam perbuatan amal ibadah yang sedikit, wal istimraru alaihi, dan itu terus dilakukan dalam kebaikan, alladzi yaf'alul insan marratan arra marrata, ini khairon, lebih baik daripada perbuatan yang banyak tapi bosan. Jadi sholat tahajud niku nggih sing apik ya 11 rakaat ngono nggih mendi. Rasa oke-oke rasa 200 rakaat itu tidak, Pak. Walaupun sholat tahajud itu tidak ada batasannya, berapa rakaat itu tidak ada batasannya. Ustadz kula kuwate 2 rakaat, Pak Ustadz. Terus witire 1 rakaat. Minimalis Bapak Ibu nggih. Tahajud minimalis. Lek cara perumahan ono RSSSSSSSS.
Rumah sangat sederhana sekali. 2 plus 1. Nggih normalnya 11, Pak. 8 plus 3. Tapi nggih iman kula iki sik 2 plus 1, Pak. Nggih ora apa-apa lah. Timbang blas ora to. Nggih suwi ben dina ben wengi ya 2 plus 1 ini wis luar biasa. Timbang mboten mboten salat. Baik, wa ayyukum tutiku maka Rasulullah tutiku. Dan sebenarnya kalau kita ini mau ya kita mampu saja kok mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah kalau malam juga tidur, ndak sholat terus. Ya tidur ya sholat, kalau siang ya puasa ya buka. Dan insya Allah kita mampu untuk mengikuti itu. 311 Haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdatu bin Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah qalat dakhala Aliyan Rasulullah alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Kata Sayyidah Aisyah, masuk datang kepadaku Rasulullah SAW dan aku sedang bersama dengan seorang wanita. Faqala man hadhihi, Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, siapa ini Aisyah? Aisyah menjawab fulanah, dia adalah seorang wanita, namanya di sini diterangkan Haula atau siapa ini ya. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan kepada Nabi, ini wanita ini latana mulai, tidak pernah tidur malam ini Nabi wanita ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan alaikum minal a'mal matutikun. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau beribadah lakukanlah semampumu. Fawallahi, maka demi Allah la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan kepada kalian sehingga kalian bosan kepada Allah. Lek gara-gara okeh terus malih-malih, niku malih akhirnya apa? Allah pun juga waleh kepada kita. Makanya ngaji Samail kenapa tidak setiap hari? Wedilek wong seminggu pisan waleh. Nggih, biasanya kalau ngaji setiap hari niku okeh waleh, Pak. Okeh waleh gitu. Kalau semaleh mungkin Allah juga Pak. Waleh, makanya dibuat sepekan sekali, 7 hari apa? Sekali. Baik. 312. Kita tutup nggih. Haddatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i qala haddatsana Ibnu Fudail an al-A'mas an Abi Saleh qala sa'altu Aisyah wa Ummu Salamah ayu amali kana habu ila Rasul. Ditanya Ummu Salamah istri Nabi, ditanya sakjane amal yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW itu apa? Bertanya Ibnu Saleh kepada Aisyah dan Ummu Salamah, karena beliau berdua yang mengetahui kebiasaan Nabi. Apakah amal perbuatan yang sangat dicintai dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Maka kemudian dua istri Nabi, Siti Aisyah dan Ummu Salamah menjawab, qalata madi ma'alaihi wa anqala, yang ajek meskipun sedikit, yang rutin, yang ajek, yang runut, konsisten meskipun itu sedikit. Di masjid-masjid panjenengan Bapak Ibu mungkin walaupun ada kultum 7 menit, 8 menit kalau bisa setiap hari itu diadakan. Nggih. Ya sebenarnya ajek, engko lek kultum sesasi pisan lali, Pak. Nggih. Makanya ajek ngoten nggih. Atau kajian-kajian Ahad pagi, kadang-kadang ada kajian Ahad pagi itu sebulan sekali, Pak. Kesuwen niku saestu. Ya pagi lah ya minimal 2 pekan sekali, atau kalau bisa sepekan sekali di hari Ahad pagi itu nyaingi kanca-kanca sing yang gereja niku nggih. Nah, jadi libur awake dhewe iki mboten tuna. Kalau orang Nasrani, teman-teman Nasrani hari Minggu, hari Ahad libur itu kan jelas, Pak. Jelas nggih? Teng napa? Jenengan teng napa melok libur? Menghormati, Pak Ustaz. Nggih, menghormati, Pak. Maka kalau kita hari Ahad dibuat libur, maka isi hari Ahad itu untuk kebaikan, Pak. Untuk ngaji lah minimal. Insya Allah ada kajian-kajian di Masjid Taqwa, ada kajian napa? Riyadhus Shalihin, di Al-Hilal di Syekh Musa juga ada Riyadhus Shalihin sama. Monggo silahkan pilih. Ada Pak Rohmat di At-Taqwa atau ada Riyadhus Ustaz Gufron diisi, Pak, kalau bisa hari Ahad itu. Orang Nasrani diliburno ambek pemerintah yang gereja, jenengan diliburno ambek pemerintah. Ya ngaji ya ngono lho, Pak. Ngaji ya gitu loh. Jadi itu untuk mengisi. Jadi besok pertanggungjawaban di hadapan Allah itu mudah. Hari Minggu kamu kemana? Ngaji ya Allah. Oh iya. Orang yang gereja ta, boten wong umat Islam. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Apa perbuatan yang paling dicintai Rasul? Jawabannya adalah madima alaihi wa in qalla.
Madima alaihi. Ayo diucapkan 1 2 3. Ma alaihi. Sekali lagi 1 2 3. Madima alaihi. Wa in qalla. Yuk. Madima alaihi. Yuk. Wa in qalla. Yuk 1 2 3. Jadi kalau ada yang tanya, sakjane perbuatan apa yang paling dicintai Rasulullah? Jenengan bisa jawab, madima alaihi wa in qalla. Artinya, mbolali ya. Madima alaihi wa in qalla. Sesuatu yang ajek meskipun apa? Masya Allah. Ngoten Bapak Ibu. Titik tapi ajek. Ojo kok oke tapi sesuai kesel. Masya Allah. Dari Sumbawa, Pak Ibnu Rozik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Jadi yang menyaksikan ada yang dari Sumbawa juga. Atasnya ini Pak Rahmat Afif dari Pulau Bulu Agung. Ahlan wa sahlan. Pak Suyoto dari Inturenan dan semuanya. Baik, kita lanjut hadis terakhir. Hadis terakhir. Terakhir fokus kita. Apa? Perbuatan yang paling dicintai oleh Rasulullah? Masya Allah, hafal kafe. Madima wa in qalla. Pagi ini bisa bahasa Arab ya Bapak ya? Masya Allah. Madima, ma apa yang dima ajek, wa in dan meskipun qalla sedikit. Qalla itu dari qalilun. Nah, jadi titik. Lumintu Pak, lumintu. Dan duwe warung ini masih ora rame-rame banget, yang penting ngono ya. Ngono Pak, lumintu. Tapi jenengan nek punya warung jangan dinamakan lumintu Pak. Ya lumintu tenan. Ya titik sing tuku ya laris manis ngono. Laris berkah itu bagus itu. Aja lumintu ya sing tuku sedina mek loro. Sing penting enek, sing penting lumintu. Pun hadis terakhir 313. Baik, kita baca. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Ini untuk Sabtu depan kita akan membaca tentang bacaannya Nabi Pak. Itu bagus ini Pak. Jadi bagaimana Nabi itu membaca Al-Quran. Bagaimana Nabi itu membaca yang imami sholat barang gitu Pak. Nah ini para imam ini harus mengikuti ini. Aja ngawut ini imam-imam. Imam itu tuh manut Nabi nih kan. Nah nanti Sabtu depan insya Allah semoga kita masih diberi umur yang cukup, kesehatan ya, iman oleh Allah. Pembahasan kita adalah bab qiraah tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Shalih qala haddatsani Muawiyah. Dari Muawiyah Pak, bapaknya Yazid. Bapaknya Yazid yang tadi yang nyuruh siapa tadi? Ubaidullah tadi ya. Abdullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad dari Muawiyah bin Salah bin Qais annahu sami'a Asim bin Humaid qala sami'tu Auf bin Malik yaqul kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Kata saya mendengar dari Auf bin Malik, dia berkata kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam saya sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaka. Pada malam hari itu Rasulullah fastaka. Fastaka niku bersiwak, Pak. Fastaka niku apa? Bersih. Kalau pakai sin besar itu rindu, istako sih ya, istako. Kalau fastaka ini artinya sedang bersiwak Pak. Rasulullah pada satu malam sedang bersih, tsumma tawaddo. Setelah bersiwak kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu qoma yusolli, salat malam. Fakumtu ma'ahu, saya juga salat bersama Rasul. Tapi iki mek salat bersama mboten dijak nih nggih. Ikut ngoten mawon Pak. Jadi Rasulullah salat, beliau ikut di belakangnya. Tanpa diajak karena waktu itu mungkin pas Rasulullah sedang itu pura-pura tidur dia atau masih dalam keadaan tidur. Nah ketika dia Rasulullah SAW sholat maka sahabat Auf bin Malik ini juga ikut sholat di belakang Nabi. Fabada'a fastaftahal Baqarah. Nah Bapak Ibu di sholat malam Nabi itu Rasulullah SAW memulai rakaat pertama dengan surat Al-Baqarah. Surat apa? Surat apa Bapak Ibu? Al-Baqarah. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah. Wau dalu napa? Surat napa jenengan? Kulhu.
Al-Baqarah. Pengen sunah Nabi napa mboten Bapak Ibu? Ittiba Rasul napa mboten? Heeh. Ittiba Rasul nggih. Mangke dalu Al-Baqarah nggih. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Padha karo Yasin. Allahu Akbar. Sing penting kan pun Alif Lam Mim Pak Ustaz. Baik. Tapi sekali lagi, sing penting yang dimampui. Kalau kita tidak mampu dua hal, tidak mampu kakinya dan tidak mampu hafal. Ya kuwi masalahnya Pak Ustaz. Dua-duanya tidak menunjang Pak Ustaz. Kaki tidak mampu, hafalan juga tidak mampu. Baik, ya untungnya buat hafal jenengan. Hafal ngantune ya yang tidak kuat kakinya. Maka Rasulullah memulai dengan Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Setiap kali Rasulullah membaca ayat rahmat, membaca ayat tentang pengampunan, tentang surga, tentang kenikmatan, Rasulullah berhenti sejenak, fasa'ala, kemudian minta sama Allah. Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika membaca surat Al-Baqarah kok cetok dengan ayat-ayat yang menyenangkan, ayat-ayat nikmat, ayat-ayat surga, ayat-ayat rezeki, ayat-ayat pengampunan. Beliau berhenti sejenak untuk minta sama Allah. Minta apa Bapak Ibu? Minta apa? Dereng dibahas panggil. Bar niki. Kemudian wala yamurru bi ayati adzabin. Ketika Rasulullah SAW melewati ayat siksa, azab, neraka, siksaan, illa waqafa fata'awwadha. Rasulullah berhenti sejenak untuk mohon perlindungan dari Allah. Mohon perlindungan dari apa? Ya, nanti dibahas di sini, Pak. Jadi di sini poin yang pertama, Rasul ketika sholat tahajud rakaat pertama membaca, ketika lewat ayat rahmat, ayat tentang nikmat, berhenti sejenak, kemudian apa? Minta, berdoa. Kemudian ketika melewati ayat azab, kemudian berhenti untuk apa? Masya Allah. Suprihatin menyimak dari masjid. Kok masjid barang yo sik ndelok YouTube iki. Nggih, betul. Masya Allah, ini pejuang wakaf tanah ini. Semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Masya Allah. Ayo, sing rung komen ndang. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini ketika lewat ayat nikmat itu minta, ketika lewat ayat azab mohon perlindungan. Tsumma raka'a, kemudian rukuk. Rukuknya berapa menit Pak Ustadz? Faraka'a fama kasarokean biqadri qiyamihi. Rukuknya Nabi di sholat malam itu selama berdirinya. Jadi berdirinya 2 jam, rukuknya 2 jam. Ayo sapa sing arep jajal engko bengi. Wah yo ngono, lek engko bengi jajal sesuk bengi ra tahajud malih. Nyapa jarem kabeh iki. Rukuknya sepanjang qiyamnya, Pak. Rukuknya Nabi selama ya Allah. Yang dibaca, tenang Pak Rudi. Ini akan dibahas di sini Pak Rudi. Wah ini malah Bu Titik Nuryati, kulo nyimak sambil masak Ustadz. Kok yo iso, kok gosong kok. Astagfirullah, jam 6. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya percepat ini. Mohon maaf ya yang komen-komen nanti bacanya ya. Jadi rukuknya itu lamanya seperti berdirinya. Kemudian sujudnya lamanya seperti rukuknya. Jadi berdiri rukuk sujud itu podo aja. Lama Pak. Kemudian membaca apa? Ya, ketika rukuk sujud itu membaca Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Loh kok mboten subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim Pak Ustaz. Oke, keterangannya insya Allah kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Dan semoga Bapak Ibu semuanya, kita semuanya diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam, rezeki yang barokah, dan kesehatan jasmani rohani, amin ya robbal alamin. Nggih ngoten mawon, jam 6 kurang 11 menit. Semoga masih ada persiapan bagi panjenengan yang untuk beraktivitas bisa persiapan. Dan insya Allah Bapak Ibu, saya bacakan lagi untuk wakaf tunai Al-Furqan
sedowo wae iki san. Nah, hari ini jumlah sementara 600.295.000. Pajero siji Punjul Avanza siji. Alhamdulillah. Ini untuk DP dan masih ada di depan kita 1 billion, 1 miliar. Dan insya Allah kalau kita yakin Allah itu sesuai dengan prasangka, ojo pernah merasa pesimis atau suudzon kepada Allah karena Allah Maha Kaya. Insya Allah panitia semangat, donatur juga semangat, dan semuanya semangat. Insya Allah apa yang kita impi-impikan nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek utang itu untuk Allah, maka sing bakal nyaur nggih. Ngono Pak. Utange iki nggih Allah untuk agama Allah ini, maka yang nyaur juga Allah. Buktine 600 juta niki duwike sinten iki? Ayo ngomong duitku. Niki uangnya Allah yang dititipkan kepada jenengan, terus jenengan salurkan untuk wakaf bersama. Kemudian terima kasih untuk para panitia, masya Allah per logistik niki, masya Allah ibu-ibu, barakallahu fik. Jenengan mungkin tidak fokus menyimak kajian, tapi dengan menyediakan sarapan ini luar biasa. Bisa jadi pahala jenengan lebih banyak daripada yang ngaji sekalipun. Karena saya ngaji yang ngenteni sarapan niki ternyata. Ngoten, mugi-mugi manfaat barokah. Kita doakan untuk saudara-saudara kita, untuk seluruh kaum muslimin yang hari ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera berikan kesembuhan. Untuk mereka yang dipundhut dening Allah, semoga Allah matikan mereka dengan husnul khatimah. Dan kita doakan juga untuk seluruh kaum muslimin yang bermasalah hari ini, semoga Allah angkat masalahnya, Allah cukupkan rezekinya, dan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang husnul khatimah. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang ada di rumah yang selalu istiqomah menyimak kajian kita, dan kita akhiri kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan baca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.